السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفاه، أما بعد. Falhamdulillah thumma alhamdulillah. Satu alabira lopo yaleki kifang Allah Ta'ala iwanih nasabak magai pada yale mana ki kasih adisit disingan dan nia kesempatan terlebih-lebih kita diberikan nikmat hidayah sehingga pada angka mana ki lo jame selesai di perintah nafang Allah Ta'ala erana tu sampai jam mengeribi secara berjamaah dilanjutkan untuk menghadiri pengajian bulanan yang diadakan di masjid kita. Dia tu ni seding mega ada cengat telolongan magin ada nasabak dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, maaf ni tutang kelinga falake ustaz tak napau, maka dai baba minal ilm nata'allamuhu khairu min alfi raka'atin tatawu'an. Dalam riwayat Imam Tirmizi juga seperti itu lafadznya. Cuman dalam riwayat Imam Ibnu Majah ada perbedaan karena lain riwayat. Dari Abi Dzar, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, la an taqdu wa fata'allama baban minal ilm umila bihi aw lam yu'mal bih khairul laka min an tusalli alf raka'ah. Hai Abu Dzar, ajok kangemu jok menuntut fadis senang satu bab dari ilmu yang kita pelajari, umila bihi aw lam yu'mal bih, baik ilmu itu nanti diamalkan atau tidak. Nasabah angkato tu pak disanga kasih terkadang dia payuler rafi'i belum bisa kita amalkan, tapi kita duduk belajar mendengar, maka atu danget tak merengkelinga ceramah agama menuntut satu bab ilmu, maka dia Nabi tak khairul laka min an tusalliya alfa raka'ah, lebih makanjai daripada masam paja sunnah ki si seberekang. Ini keutamaan luar biasa. Apalagi angka tu di hadis maafat ni yang kelingah bahkan mungkin sudah ratusan kali. Agan apa Nabi tak dalam riwayat Imam Tirmizi, maka dia Nabi tak man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nigi namudahkan ya alena joka menuntut ilmu agama, lo menuntut fadis sangang, dia mudahkan dirinya untuk mendengarkan ceramah agama, maka apa janji Allah dan Rasulnya, maka dia Nabi tak sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah Ta'ala akan mudahkan orang ini jalan-jalan menuju syurga. Terus terapa ia hadis mafatoni wang kelingah. Saya masih ingat tahun 2005 saya belajar di Jawa. Wak guru metoni ia hadis tapi hadis ini belum saya pahami 100%. Si tengah-tengah mau apa? Oh, aku menuntut ipak disengang berarti namudahkan ifang Allah Ta'ala lalata lo surugah. Padahal luar biasa kalau kita fahami ini hadis. Ya terus terang pahami hadis kurang lebih sekitar 4 bulan yang lalu. Nampo lu faham hitung-hitungan, oh rupana iya masukna salasidin hadis engka salasid di wonroi matakziah. Ia tahu bertepatan meninggal di hari Jumat. Jadi waktu ku mata azia makutana ka iga ye taweh. Nah sebab magai matinya meninggalnya di hari Jumat. Nah itu boleh kita buka dalam
Sunan Al-Baihaqi. Itu diriwayatkan dengan sanad yang hasan. Dalam kitab Majmu' disebutkan oleh Imam An-Nawawi dengan sanad yang hasan. Agan nafon nabita man mata yaumal jum'ah aw lailatahu wuqi'a min adzabil qabr. Barang siapa yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, maka orang ini tidak disiksa di alam kubur. Jadi makutana kak lalangati bahkan lu tane ero ustae ke sampikku maka de iga ye taweh manang kamate sejuma macerita ero ustae ke sampikku maka de ye nasa ustae sebenarnya mantan preman fatato ni semua nasa tawe ki fasa itu tapi iye tawe nasa kasi alhamdulillah kurang lebih ni nasa macawe ni 20 kurang lebih 40 sona itu nasa nunda kak nasa mapak guru kibolana mapak guru ikro mapak guru mengaji dan dia aja itu teman-temannya anggota-anggotaan ero deni semak guru nasa deni semak ngaji nuli menetelo bolana mak guru ya na pak guru. Ternyata di situ baru saya menyadari inilah salah satu maksud sabda Rasulullah, barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan dia jalan menuju surga. Artinya aga pak ibu-ibu, insya Allah aku istiqomah ki ada pengajian, ada majelis ilmu, tudaki, maka insya Allah makanja amatengeta. Naleki fangala Ta'ala amatengan husnul khotimah. Ketika kita dalam keadaan melakukan amal kebaikan, mekanja pacapurena anayena tu isapa nah sebab maka depan ritata innamal a'mal bi khawatimiha, itu amal dilihat akhirnya. Kalau akhirnya bagus maka insya Allah selamat. Sahabat mengucapkan, disebutkan dalam kitab Sunan Tirmidzi, dalam kitab Hayatus Sahabah, maka di sahabat innana lan yuhakkim bil hayah, kami itu tidak pernah menghukumi orang ini sukses atau tidak ketika masa hidupnya. Innama nuhakkim bil mamat, tapi kami menghukumi seseorang ini sukses atau tidak ketika dia sudah meninggal dunia, makanya gak facapurna. Apakah dia meninggal dalam keadaan kebaikan atau tidak? Nah iyena alabiranna kasi ako engka majelis ilmu, ako engka reke ceramah agama tu dak merengkelinga. Tomato aku melebiki nenya selesur melebiki engka hadire. Dan alhamdulillah pada saat ini juga Allah Ta'ala memberikan kita nikmat yang sangat besar. Erna tu nikmat iman. Na pancaji ki fangala Ta'ala to matepo tisaga ero to matepo orang yang kehidupan dunia dia akan bahagia, begitu juga sampai di akhirat nanti. Ero towe makanja tepokna menyama tua-tua na kilinoh. Apa yang ia lakukan, apa yang ia alami, yang diperoleh adalah kebaikan-kebaikan. Dece mana polena erona rosebakna Nabi tak dalam riwayat Imam Tirmidzi, tak dampangi kat dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh mengherankan orang-orang beriman. Segala urusannya itu merupakan kebaikan, dece mana polena. Walaysa lidzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak didapati, kelebihan ini tidak diperoleh kecuali orang beriman. Toma tepek pa makanja patepek tak. Agak ada cengenah. Idza asabat husra syakar fakana khairun lah. Orang beriman itu kalau dapat nikmat, lolongangi ada cenga sukru na pagi wero ada cengengil lo macawe na padape kasih alena kifang Allah Ta'ala, dia pakai kenikmatan tersebut untuk ibadah kepada Allah, dia bersyukur, maka kebaikan polena ada cenga polena.
idza asabathu dharra sabar fakana khairun lah. Orang beriman itu tertimpa satu musibah, satu cobaan, sabrai ade cengat folena. Bayangkan nih Pak Ibu-ibu, biasanya tuh aku nakan nakik musibah maka sesi seding. Tapi perlu iriseng dalam musibah, dalam cobaan yang Allah Ta'ala berikan, di situ terdapat keuntungan pahala yang begitu besar. Jangan kita memandang aku engkau atau kasih maka dewe kedukaan nih, atau maka dewe kita we nak kena ujian itu we. Tiba-tiba kita mengatakan we jana tak dampengi ke aku tomata pe ero, insya Allah ada cengat tomato polena. Makanya kita sebagai misalnya orang-orang yang beriman, usahakan aku melo ki lolongan ada cengeng, maka tanamkan dalam diri tak sifat sabar. Dalam setiap ujian, usahakan kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Makanya nasa pandai aku makan jai tepat tak ujian apa saja yang menimpa kita, maka ujung-ujungnya pasti kebaikan. Piku carana kita menjadi orang yang sabar, orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan meskipun tertimpa musibah. Maka usahakan kita sikapi ketika menghadapi permasalahan dengan 5 kesadaran. Ia perlu diperhatikannya. Apapun musibah yang menimpa kita, kita sadari ada 5 hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama apa? Kita yakin bahwa musibah cobaan yang datang dalam kehidupan tak itu berasal dari Allah. Fangala ta'ala maliki. Terbayangkan ini tepu fangala ta'ala kilalan aku rangi Quran surat At-Taghabun ayat 11. Agana fangala ta'ala ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu cobaan yang dialami oleh seseorang illa biidznillah, kecuali itu dengan izin Allah. Artinya fangala ta'ala maliki. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Nigi-nigi percaya matapai ki fangala ta'ala itu memang datang dari Allah. Yahdi qalbah, maka Allah Ta'ala akan berikan hidayah dalam hati orang tersebut. Terus terang aku nakan naki ujian tepareu ki fangala ta'ala. Kalau dalam bahasa ta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Terkadang memang ujian, cobaan itu pahit. Misalnya tak dampengi ka mate misalnya kasih tomato tak terasa sedih, maka laleng iseding. Tapi perlu iriseng iga funna tomato fangala ta'ala. Itu hak mutlak Allah. Itu hak paten bagi Allah. Artinya naga panggala ta'ala punna itu tomatota. Maka kapan Allah Ta'ala mau ambil, terserah Allah. Yang jelas naleki panggala ta'ala tomatua kasih supaya kita ini jadikan orang tua tak sebagai sarana untuk masuk surga. Makanya aku engkau tahu nisenge maka iya panggala ta'ala kasih naleka tomatua supaya ini saya jadikan sebagai sarana untuk menuju surga. Maka orang ini dia tidak akan menyanyiakan kedua orang tuanya. Agana pun Nabi tak dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, al-walid awsatu abwabil jannah. Itu tomatuamu adalah jalan tercepat dan jalan terpintas untuk menuju surga. Mapa keroto tak dampengi kak bu laketa. Itu laketa itu punya Allah. Allah berikan kita suami supaya apa? Kita jadikan suami tak sebagai sarana untuk masuk surga. Ayyum ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Istri mana saja, perempuan mana saja yang meninggal dunia, suaminya ridho dengan pelayanannya, dengan khidmatnya, maka perempuan ini wajib masuk surga.
Tapi aku nale pangala ta'ala laketa, maka kembalikan kepada Allah. Iterime. Allah berikan kita anak. Ini hak paten Allah, kapan dia mau ambil, maka Allah ambil. Tapi bagaimana titipan Allah berupa anak ini kita jaga baik-baik. Kita jadikan ini sarana untuk menuju surga. Terbayangkan ya engkau anak tak makundre kesina tadidik decek-deceng sehingga menjadi wanita yang soleha. Maka ini sudah cukup membawa kita masuk surga. Ini sudah menjadi jaminan untuk kita masuk surga. Makanya aku engkau titipan nikmat Allah berikan kepada kita, jadikan itu sarana untuk menuju surga. Tapi aku nalih Allah Ta'ala ikhlaskan. Nah sebab magai, karena itu memang hak paten Allah, milik Allah Ta'ala mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian sifat yang kedua yang mesti kita sadari, pasti dan pasti di balik musibah cobaan yang menimpa kita, pasti ujung-ujungnya adalah kebaikan. Pacapurana pasti ada cengang. Makanya onang ngero dalam riwayat Imam Muslim, aku nakan naki musibah, nakan naki ujian, sabaraki ada cenga polena. Jadi Allah datangkan hal tersebut karena kepengen kita ini menjadi baik. Kemudian yang ketiga, aku nakan naki ujian kasih cobaan supaya tolong atau ada cengenah. Maka teyakini ini ujian, ini cobaan, ini musibah, Allah Ta'ala sudah ukur sesuai dengan kadar imanku. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih, maka dia Nabi ta wa yubtalur rajulu ala hasbi dini. Seseorang itu akan diuji sesuai agamanya. In kana dinuhu sulban ishtadda balauhu. Aku engka nasa tahu makanja tepukna, makanja agamana, maka akan tinggi juga ujiannya. In kana dinuhu riqqah wa ubtuliya ala hasbi dini. Maka orang ini apabila agamanya kecil, sederhana, biasa-biasa aku bahasa tak, maka dia akan diuji sesuai dengan kadarnya. Ajak temi tahu. Makanya ketika ada ujian yang menimpa kita, ada ujian yang kita alami, maka sebenarnya Allah Ta'ala sudah tahu kita mampu untuk jalani itu. Makanya Allah Ta'ala tidak uji kemampuan tak, tetapi yang Allah Ta'ala uji, apakah kita kepengen mengaku bersalah, mengaku giga salah, mengaku giga lemah di hadapan Allah atau tidak. Nah lanjut Nabi ta falam yabrahu bala li abdi. Bala akan senantiasa, ujian akan senantiasa dialami oleh seorang hamba hatta yatrukahu wa yamshi 'alal ardi laysa 'alaihi khati'ah. Itu bala akan senantiasa menimpa seorang hamba sampai dia berjalan di permukaan bumi ini ma 'alaihi khati'ah, tanpa ada dosa kesalahan sedikit pun. Jadi aku engkau mau pada dosa tak pak ibu-ibu, mesti engkau ujiat tak kilinoh. Tatai engkau ujiat tak. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa, tak dampengi kak. Kalau orang mengatakan iya degaga dosaku mak belim itu tahu. Karena tidak ada orang yang maksum kecuali para nabi. Bahkan dalam hadis ini disebutkan sampai khoti'ah. Apa itu khoti'ah? Kesalahan yang terkadang kita lupa. Ya lufaiwi dek ya tungkai. Misalnya mas sempat jaki, mas sempat jam mengeribi kifatan rekang. Ini namanya khoti'ah. Dek ya tungkai sah.
Seandainya tak bulu ni petanda kasah ada na tulang sempajata. Nah huramato na zaman Nabi tak sempajang asra aku dek nasala 5 rekang. Dek nulangi Nabi tak. Khoti'ah. Kesalahan yang tidak disengaja. Terbayangkan nih, kesalahan yang tidak disengaja saja nanti ada ujiannya. Apalagi misalnya tatisan ni maka de dosa ya tajama mopi. Napa tu engkau hadisnya Nabi tak riwayat Imam Bukhari, al-jaza' bi jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatannya. Aku mau lupa dosa tak mau lupa tu ujian nama tu. Tetap isi bawa matu iya. Makanya nafometoni Nabi tak ujian, cobaan, musibah akan senantiasa kita alami. Sampai kita berjalan di permukaan bumi ini tanpa ada kesalahan sedikit pun. Tapi perlu iris sepak ibu-ibu selagi kita masih memiliki predikat mukmin, orang yang beriman, tetap engkau salah tak tuh. Nampak tuh nafo Nabi tak maka de eroto selengecanya maka de gaga dosana. Eroto makanjak tepat na dek nak de Nabi tak de gaga salana. Tapi napun Nabi tak, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa antal mu'min. Aku makibuk deceko menyama musedding bahagia dalam hati, maka ketika itu engkau orang beriman. Dan ketika engkau berbuat salah, ada rasa sedih dalam hati, maka ketika itu engkau juga orang beriman. Kita melakukan kesalahan tapi merasa makalah leje wesuk madosa tongak. Dek to matenang aku dek to tobat. Maka ketika itu kita masih beriman, tenak bawa ni insyaallah. Maka anjak matu pacap pernah. Nampak tu engkau sedih ada napan ritata. Maka dai kam minan nas yadkhulul jannata bi dzambin. Saaga nasang egana tahu tame lalan na suruga na sebab dosana. Aku yang kelingi ya ada pada jadi na cucuk. Mana je menengka je iya tahu tame lalan na suruga na sebab dosana. Ternyata memang ada Pak. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Silahkan dibuka di dalam kitab Riyadus Shalihin. Kana rajulun fi man kana qablakum qatala 99 nafsan. Riolo engkau to makbuno asyraful nasirah tahu. Terbayangkan ni asyraful nasirah. Siddi nabawat to yuno dosanya dosa besar dan menyakiti banyak orang. Terbayangkan ni aku engkau keluarga tak yuno pasti maka dewe jane rotowe pokok nulolonga kumbuk nampanna. Nomo itu rungku aku silolonga kipe menglu pokoknya dewa lufei. Baru satu orang dibunuh sakitnya sudah luar biasa. Berapa orang yang menderita? Terbayangkan ni ia tahu makbunuh 99 nyawa. Fasa'alahu an ahlami ahlil ard. Makutane. Maka deh engkau kasih to makanjak ke kampungnya melo kak toba. Fadulla ila rohib maka ditunjukkan seorang pendeta. Nama ngaku ni maka dewe makbunuh kak asyraful nasirah tobat di mopa kak toba. Maka dia rohib pendeta maka dia nasa siddi na bawa to yuno neraka apalagi asyraful nasirah. Dia gak toba untuk iko. Fakammala bihi mi'ah faqatalahu. Maka penjahat ini, preman ini, dia bunuh ini pendeta disempurnakan menjadi 100 orang. Ustaz terakhir nuno. Maka kita seding pedina ati tak akong ke ustaz tak tapuji ke sina ke kampung tiba-tiba ketemu nih luar biasa. Pedina ati tak bahasa yang keluar dari mulut tak pokoknya nama jair tahu. Terbayangkan ia tahu makbune 100 tahu. Tapi ujung-ujungnya dalam riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, ujung-ujungnya disebutkan lelaki ini masuk ke dalam syurga. Aga sebabna makutane maka dia engkau gato alim ulama ke kampungnya. Fadulla ila rajulin alim, ditunjukkanlah seorang lelaki yang alim. Maka dewe makbuna ka nasa 100 to engkau mau toba untuk iya. Maka dia to alime pandrite man yahulu bainaka wa bainat toba igalo macaku matoba.
Intalik ila ardin kadza wa kadza, tapi nasang hijrah ko tetek kampung ko, ajak mundur ke kampungmu, fa innaha ardusu, karena kampungmu itu termasuk suasananya tidak bagus majah. Aku bahasa tak peminu ko fasabu-sabu ko na sebab mega anggotamu ke kampungnya letek ko. Aku itu ni kasih itu we. Fa idzan nasifat tariq atahul maut. Nampak mapolo laleng baru dalam perjalanan menuju kampung sebelah, tiba-tiba datang kematian. Dia pernah sempat mas sempajang. Dia pernah sempat mak baca Al-Quran mengaji. Tiba-tiba datang kematian. Fakhtassamat bihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Terbayangkan ni malaikat rahmat dan malaikat azab berebutan. Lo malah ya taweh. Sehingga maka dia malaikat rahmat fa innahu ja'a taiban ila Allah, ia nasat tawi tawakul lo kat surga. Nah sebab melo itu tobat. Maka dia malaikat azab fa innahu la ya'mal khairan qattun, tapi ia nasat tawi nasat dia paga amalak dia cen najama. Tonga melo tobat tapi aga dia paga dia cen najama na 100 tonulong. Ternyata Pak Ibu-ibu ujung-ujungnya orang ini masuk ke dalam surga. Nah sebab magi yukur itega mencawe ero nonrih ero malai, ternyata lebih dekat satu jengkal kepada kampung yang akan didatangi, sehingga ia tahu tamelala surga. Yena maksudnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah saga egana tahu tamelala surga na sebab dosa. Na sebab makbuno toy tahu kasih engka melok toba lalang ati melok toba tongang karena pangala taala akhirnya masuk ke dalam surga. Makana aku engka tau tita majalah dan ita. Aku iri sama tak lo taluah tak dampengi ke orang ini masih ada peluang masuk surga Pak. Jangan kita pandang enteng orang yang bermaksiat. Terkadang karena maksiatnya hatinya jadi lembut. Dia merasa saleh madosa kiolono pangala taala. At-taib kama la dzambalah, orang yang bertaubat bagaikan tidak ada dosa. Tak dampengi Kak, ada orang di sini pernah berzina dan ada orang yang tidak pernah berzina. Orang yang tidak pernah berzina memang sudah jelas kertasnya putih halus, dan orang yang pernah berzina tapi taubat kertasnya pun putih, putih tapi hal anu mi cedek agak lusu mi cedek kasih. Nah sebab mage engkau mau bekasnya cedek tapi putih juga bagaikan tidak ada dosa. Makanya lu jangan pernah memandang enteng orang beriman. Kapan saja bisa masuk surga dengan izin Allah. Kemudian selanjutnya, aku nakan naki kasih musibah, nakan naki ujian. Maka teusahakan kita hadirkan bahwa pasti di sini nanti ada penghapusan dosa. Pasti dosa tak Pak Ibu-ibu na dampengi pangala taala na sebab ia ujiannya. Aga napa Nabi tak dalam riwayat Imam Muslim, ma min muslim yusibuhu adzan min maradin fama siwa illa hattallahu anhu hattallahu bihi sayyiati kama yahuttu syajaratu waraqaha. Tidaklah seorang muslim tertimpa satu musibah, suatu penyakit, fama siwa, dan selain penyakit, apakah itu galau sedih, nah kena masalah kasih sehingga galau sedih, aga nafo Nabi tak kecuali pasti Allah Ta'ala akan, di sini pakai fi'il madi Pak, hattallahu illa hattallahu bihi sayyiatih, kecuali pasti Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa orang itu bagaikan pepohonan yang bagaikan dedaunan yang gugur dari pepohonannya. Jadi gugur ero kesalahatan na dampengi pangala taala bagaikan pohon bagaikan dedaunan yang jatuh dari pepohonannya. Maka dengan sebab musibah, sakit, galau, berarti tanda-tanda melon itu ya dampengi dosa hata. Prasangka baik ki pangala taala. Kemudian yang kelima, aku melo ki lolongan ade cengang kalau kita tertimpa musibah atau satu ujian, maka teusahakan kesina yakinkan bahwa ini pasti ada solusinya.
Fa inna ma'al usri yusra. Nafofang Allah Ta'ala dalam satu masalah. Di sini usra itu menggunakan lafaz isim ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Sesuatu yang sudah jelas. Siddi masalah ta'alami. Yusron, maka Allah berikan yusron. Yusron itu apa? Jalan keluar yang menggunakan isim nakiro. Apa itu isim nakiro? Yang umum, banyak. Jadi siddi masalata, satu masalata yang kita alami, Allah Ta'ala berikan kita banyak jalan keluar. Cuma terkadang miidi kesiddik niris sepi kecarana keluar dari masalah yang kita alami. Solusinya banyak, cuman kita salah langkah. Aga nasihatna Allah Ta'ala, aku engkau ujiata. Wasta'inu bis sabri was salah. Carilah pertolongan dengan sabar dan solat. Aku engkau masalata asam pajaki sabaraki, insyaallah di situ ada solusi. Sampai-sampai ada seorang mufti Pak dari Pakistan. Saya juga mendapatkan ilmu ini dari beliau. Nampak tuh upahami. Dia mengatakan dengan percaya diri, tidak ada satu masalah pun di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan sholat. Agi-agi masalah tak bisa terselesaikan dengan sholat. Masalah ekonomi, asam pajak. Masalah rumah tangga, sholat. Masalah orang tua tak meninggal, anak tak meninggal, asam pajak. Bahkan tika imega balawo mandre aseta asam pajaki. Ini sudah dialami sahabat Pak. Pernah Kak dari dulu, dari tahun 2006 saya mendengarkan ceramah. Dan ini baru saya dengar dari Ustadz, belum bisa dapatkan dalilnya. Dulu. Maka dia engkesik di sahabiyah, mate anaknya. Gara-gara sempajak duan rekang anaknya tua pemang. Ini saya dengar ceramah saja, belum bisa saya dapatkan dalilnya. Ternyata saya dapatkan dalilnya dalam kitab Hayatus Sahabah, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Abu Hurairah bercerita, ada seorang sahabiyah yang hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan iman. Natiwi kasih anak-anak lo Madinah, lo tamas salah, lo pakanjaki salah na kiolona nabita. Ketika mereka sampai di Madinah, tiba-tiba anak nama laseh. Nah sebab dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, anak nama cule-cule ke si anggota anak pada anak burani, iya tomotana makunde siba makunde ye, diikrom, dimuliakan karena tamu. Ternyata anak ini sakit dan meninggal dunia. Anas bin Malik mengatakan, di pagi hari orang itu, anak itu sudah kami kafani. Kemudian meriloki ke Nabi tak supaya nasampajangi ya anak. Maka dia Nabi tak hurin niga ahbarta ila ummi. Hurin niga nasa mo pidat tomatuan na makunde maka dia mati anak-anak nasa dia ya Rasulullah. Pidangi yolo. Akhirnya waktu na yoli ero makunde ya nampai pidah maka dia mati tu anak tak. Malah saya kesik na mati. Maka perempuan ini menangis, meneteskan air mata. Dia solat, kemudian hurana masam paja merilodongi kifang Allah Ta'ala ifwang, yang kurang lebih artinya. Nah sebab walau betulnya arakna, ubaca sekilas mi. Riwayat Imam Tirmidzi. Maka dia ifwang, usalewi kasihna kampukku, usale keluargaku. Joka kak luke untuk menyelamatkan iman. Seandainya nasa keluargaku, niseng anakku mati. Gara-gara hijrah kalau Madinah. Maka mereka akan mengata-ngatai saya nak kadek-kadek kak tu nasang. Ewa kasih wiseng muale nasang anakku, tapi wilayah tafarewa ipem. Maka Anas bin Malik mengatakan dalam riwayat tersebut, demi Allah saya memandikan anak itu di pagi hari, di sore hari dia sudah bermain-main dengan teman-temannya. Terbayangkan nih, anak namate gara-gara sempajat tuh memang. Apalagi masalah-masalah ekonomi nih. Egahana tu sahabat kasih bisa menyelesaikan masalah dengan sholat. Tikai Anas bin Malik riwayatnya sahih itu Pak.
Tikai kasih galunna, daratna. Dega nonok busi, gara-gara sempajami, turun itu hujan itu khusus di kebunnya saja. Makanya apapun masalah tak hadapi dengan sholat, ada solusi di situ. Ajak teragu. Magi maku ke dia penangka kasih ialami, nah sebab kita belum membuktikan. Ajak tuh sini coba-coba, aku coba-coba tewas toki biasanya. Kerjakan dengan keyakinan. Di sini mi diperlukan iman tepat. Itu toma tepat Pak. Dek nah harus maka demega ayat, na musid demi ayat. Dalilnya nisa kalau aku rangi itu sudah cukup membuat dia beriman dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kenapa kita sekarang sudah kita sering dengarkan dari ustaz ceramahnya, baca hampir tiap hari, tapi belum juga masuk dalam hati. Nah sebab mage tak dampengi Kak. Terkadang seletak Islam tak itu, terkadang orang bilang masih Islam KTP. Belum kita benar-benar beriman seperti sahabat. Qalatil a'rabu amannah. Orang-orang Arab yang baru-baru masuk Islam ketika itu dia katakan, amanah, kami sungguh telah beriman ya Rasulullah. Aga nafau. Fangala ta'ala, hei Muhammad, kullan tu'minu. Muhammad, katakan sama orang-orang itu, mereka itu belum beriman. Aku bahasa tak dampengi Kak, masih Islam KTP. Memang sudah lama masuk Islam atau masih baru, tapi dia belum pelajari Islam, belum mantap keyakinannya. Walakin kulu aslamna fidangi, maka dia selena. Saya sudah pasrah diri kepada agama Islam, kepada Allah. Falamma yadkhulul imanu fi qulubikum, nasaba ero tepa ide panatama lalangati. Tak dampengi Kak, ini akarnya pondasi dalam beragama, keyakinan tak iman tak diperbaiki. Tu'minuna billah. Rata-rata kita sudah beriman kepada Allah. Matepan ni engkau Allah Ta'ala. Tapi kita masih belum meyakini 100% sifat-sifat Allah. Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Allah Ta'ala pencipta, maha pemberi rezeki. Terkadang sebab malam memopi keyakinan tak, malam memopi iman tak kepada Allah. Sehingga terkadang kita masih mencuri karena belum yakin Allah yang memberikan kita rezeki. Kenapa kita sekarang masih bermaksiat? Karena keimanan kita kepada Allah, dia pernah suku. As-Sami' al-Basir al-Alim. Allah Ta'ala melihat kita, mendengarkan kita, mengetahui kita. Belumpi ini bertancap dalam hati kita, sehingga kita bermaksiat, tidak ada rasa takut kepada Allah. Baru iman kepada Allah, mega nak kekurangan tak. Tu'minu billah wa malaikati. Beriman kepada malaikat, makanya jadi kata peta angka malaikat. Mana sakilalan aku kurangnya nafau fangala ta'ala la tahfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu berucap satu kata kecuali ada raqib dan atid yang senantiasa mencatat apa yang kita ucapkan. Yena bawa dua malaikat terkadang yang gerang, terkadang kada de lalu ya apa ya sana. Padahal manasai tepu kilalan aku kurangi, mereka akan senantiasa mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Tapi dia panama kanjak tepat tak, sehingga kita di mana-mana merasa biasa-biasa mau pergi. Tak dampengi Kak sekarang wajar. Aku misalnya mega ki si bawa tiba-tiba ketika astagfirullah dosa. Tapi aku celale tak membuka HP, dia nisan dia yuka-yuka menetuh. Manasani haram tetap matu itangah. Nah sebab mage dia pernah makan jak tepek tak. Begitu juga belum lagi tentang masalah Rasul, kitab-kitabnya, begitu juga dengan hari akhir. Begitu juga tadi dibahas wa bi qadri khairi wa syarri, tentang masalah takdir baik dan yang buruk. Iyo nangi Pak ibu-ibu nampak sih dibahas mengenai takdir baik dan buruk. Makanja atau deh yemi bawangi pembahasan na tepat tak kadang masih kurang apalagi yang lain. Tak dampengi Kak terakhir. Itu sahabat Nabi tak onro suku na tepat nah. Ketika mereka ditanya bagaimana itu Abu Bakar.
Maka para sahabat mengatakan Abu Bakar adalah orang akhirat yang tinggal di bumi. Orang akhirat yang tinggal di bumi, mondok kilinoi tapi akhirat manan napi keriki. Makan tu sahabat enomoto sogi pak. Itu dikenal kaya disebabkan sedekahnya. Nah sebab mage makanya tepat untuk akhirat. Tapi di maku kita dampengi kak, malupu isat dilinomi sehingga agak aku sumbang-sumbang 10 sebu 50 sebu tama, tapi aku pesta 100 juta bahkan engkau lalu 4 miliar capu. Nah sebab mage tepat tak linomo upah makurang mo fi akhirat. Iya sahabat ini seng maka demelo kak sogi ke akhirat nak kiring ero warang parana untuk kehidupan akhirat, untuk kehidupan sederhana. Di dunia mereka hidup dengan sederhana. Nah sebab mage makanja tepat nah. Mudah-mudahan kasih ceramai cenampe dapat menambah daripada wawasan kita, menambah keimanan kita sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak dampangi kak noleh lebih cenampe betul Ustaz. Hadza minni wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.